dengan Belanda, kita tidak jumpa lagi dengan Jepang. Kita hanya tinggal mengisi persatuan dan kesatuan. Siap jaga persatuan? Siap jaga ulama? Siap jaga habaib? Siap jaga NKRI? Takbir! Sallu ala Nabi! Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijana min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tentara Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempertahankan bersama rakyat. Mereka berjuang. Panglima besar bukan bintang 4 tapi bintang 5. Ingat, yang paling tinggi cuman bintang 5, bisa dihitung dengan jari. Di antaranya Panglima Besar Jenderal Sudirman. Bintang 7 Pak Ustadz, itu bukan jenderal, sakit kepala. Ada orang yang membocorkan, namanya Belanda Ireng. Kenapa disebut Belanda Ireng? Kulitnya hitam, sama seperti kita, hidungnya pesek, tapi dia menjilat ke Belanda. Dia bocorkan, dia bilang itu Jenderal Sudirman sedang berkumpul, mereka mau melawan Belanda. Belanda mengutus pasukan, tangkap Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ternyata Allah memberikan pertolongan. Ada lagi yang membocorkan dari pihak Indonesia, itu Belanda sedang mau nangkap. Jenderal Sudirman mengumpulkan semua pasukannya, dia suruh tahlil zikir. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika pasukan Belanda sampai, pasukannya bingung, mana yang mau ditangkap, orang tahlilan kok. Akhirnya mereka pulang, ditangkap pengkhianat. Pengkhianat, kamu bohong, kamu bilang ada orang mau kudeta, ada orang mau melawan, ada orang mau nyerang. Ternyata orang tahlilan, tembak pengkhianat, pembohong. Dua-duanya sengsara, dunia nggak dapat, akhirat nggak dapat. Orang bertanya kepada Panglima Besar Jenderal Sudirman, Jenderal Sudirman, ya, apa yang membuat engkau tidak pernah tertangkap, engkau tidak pernah tertembak, engkau hanya sakit malaria masuk ke dalam hutan, menggigil kedinginan. Dia dipikul di atas tandu. Apa yang membuat engkau tertangkap? Katanya kamu punya jimat, katanya kamu punya senjata pamungkas. Betul, kata Jenderal Sudirman, ada 3 pegangan saya. Yang pertama, wudhunya tidak pernah batal. Orang sekarang banyak juga ngurus wudhu, tapi bukan wudhu, yang diurusnya nasi wudhu. Wudhu jangan pernah batal. Yang kedua, aku tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Jadi Panglima Besar Jenderal Sudirman walaupun dalam hutan, dia tetap sholat berjamaah. Yang ketiga, tidak putus zikir la ilaha illallah. Wudhu jangan putus, sholat berjamaah jangan tinggal, zikir jangan pernah berhenti, sesuai dengan situasi dan kondisi. Jangan gara-gara saya kasih tahu zikir jangan berhenti, besok ibu mau pergi ke warung ditanya sama orang, mau beli apa bu? La ilaha illallah, la ilaha. Ada saatnya mulutnya ngomong, hatinya berzikir. Ada saatnya hatinya zikir, mulutnya juga ikut berzikir. Tapi hati jangan pernah putus berzikir sampai mati kita. Malaikat maut mencabut nyawa. Kalimat yang terakhir keluar dari mulut kita adalah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Pada kesempatan yang baik dan mulia ini, kita tidak hanya mengenang yang masih hidup, menghormati yang masih ada bersama kita, guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Muhajir, Kiai Haji Imam Muhajir, yang selama ini mendidik, mengayomi masyarakat, menjadi pembimbing para mu'alaf, tokoh Nahdlatul Ulama, dan beliau adalah asas pendiri, muassis, pembimbing, mudir Pondok Pesantren Ulul Albab. Syai'un lillahi wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata maswahu. Allahumma ij'alna ma'ahu ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa tomat. Sudah lama saya ceramah, baru ini di hari pesawat. Jadi Masya Allah, di Panca Agung ini bukan cuma manusia yang datang, pesawat pun hadir juga bersama kita. Ini menunjukkan ibu-ibunya ingin mengenalkan anak-anaknya ke Ustadz Abdul Somad, biar supaya jangan ribut, dikasih balon. Beginilah cara mendidik anak-anak, betul? Anak-anak dibawa, banyak ibu-ibu sekarang biar supaya anaknya diam, dikasih handphone, dikasih gadget. Akhirnya anak tidak peduli lagi kepada manusia, dia hanya peduli kepada Upin Ipin, dia hanya peduli kepada Naruto, Spiderman, Wonder Woman, Batman, Catwoman, Cicakman. Hari ini anak-anak dibawa pengajian karena ibu-ibu, bapak-bapaknya ingin mengenalkan anaknya kepada Ustadz Abdul Somad. Anak-anak inilah yang nanti akan menjadi anggota DPRD 20 tahun yang akan datang. Anak-anak ini yang akan menjadi bupati, gubernur, wali kota, presiden, wakil presiden. Dan setelah mereka menjadi orang, menjadi pejabat, menjadi orang kaya, menjadi bisnismen, mereka ingat dulu waktu kami kecil ada ustadz penceramah diundang ke kampung kami di Panca Agung, di Tanjung Palas Utara, betul? Namanya Ustadz Abdul Somad. Anaknya bertanya, ayah dulu pernah datang pengajian? Pernah, dibawa sama ibu. Nangis, nangis sebentar, dikasih pesawat, diam. Siapa yang ceramah waktu itu? Almarhum Abdul Somad. Sebagaimana tadi kita membacakan Al-Fatihah untuk almarhum Kiai Haji Imam Muhajir, maka begitu juga nanti anak-anak bapak ibu akan membacakan Al-Fatihah untuk almarhum Ustadz Abdul Somad. Jangan sekarang. Bacakan Al-Fatihah untuk orang yang meninggal dunia. Awas kamera jatuh, harganya mahal, belum lunas. Bacakan kamera pula. Bacakan Al-Fatihah untuk orang yang sudah meninggal dunia, pahalanya sampai. Membacakan Al-Fatihah untuk orang yang masih hidup, berarti kita berdoa kepada Allah, bertawassul dengan membaca surat Al-Fatihah. Di akhir majelis nanti kita akan berdoa untuk semuanya insyaallah. Amin ya rabbal. Masya Allah, ini nampaknya jamaah datang dari tempat yang jauh, betul? Ustaz tahu dari mana? Itu ibu-ibu masih ada di atas mobil belum turun. Mobil-mobil angkutan, setiap tetes bensinnya, setiap langkah kakinya, setiap ayunan tangannya, setiap tetes peluh keringat dan air matanya, semuanya bernilai pahala jihad fisabilillah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Apa judul tema tausiah kita? Menjalin ukhuwah untuk mewujudkan masyarakat cinta ulama dan negara. Ada orang Jawa, betul? Ada orang Sunda, betul? Ada orang Bugis Makassar, betul? Ada orang Dayak, betul? Ada orang Melayu, betul? Ini bermacam ragam, berbeda suku, bahasa, tapi dia diikat dengan dua ikatan. Ikatan yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan
Ikatan yang kedua adalah Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Siap jaga NKRI? Takbir. Jadi yang menyatukan kita ini dari Sabang sampai Papua, beraneka rupa pulau warna, itu adalah karena keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Maka dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945